online. Yang pertama, Kajian Muslimah Kementerian ESDM. Yang saya hormati Dr. Aisyah Dahlan CHT, juga yang saya hormati Ibu Ivi Ego Sahrial, Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ESDM, Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Kementerian ESDM, dan pegawai muslimah di lingkungan ESDM yang dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita akan membahas bahasan yang sangat akrab dengan keseharian kita ya. Karena di sini sore ini akan ada perbincangan dan diskusi menarik tentang bagaimana menjadi orang tua milenial yang tangguh bersama Dr. Aisyah Dahlan CHT. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu CV dari Dr. Aisyah adalah sebagai berikut. Luar biasa sekali, subhanallah, ini membuat kita semua geleng-geleng kalau saya bacakan satu persatu semua CV beliau. Ya, beliau adalah Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, Penasihat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara, kemudian Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, Koordinator Terapis Holistik Klinik Sunter Medical Center, Pembina Sosial Entrepreneur Aftercare SRS, dan juga memiliki berbagai penghargaan, mulai dari penghargaan sebagai pembina rehabilitasi komunitas Lenker, kemudian penghargaan prestasi insan anti narkotika dan gerakan anti madat, juga menjadi warga utama dari Presiden Republik Indonesia, dan 2011 mendapat penghargaan dari Tempo Media sebagai sang teladan. Masya Allah ya Ibu, kita hari ini kedatangan narasumber yang begitu hebat dan menginspirasi kita. Kemudian belum selesai itu, pada 2014 juga Inspiring Woman dari IndiHome, dan juga dari wanita inspiratif dari Tupperware, dan terakhir mendapat penghargaan sebagai perempuan inspiratif dari Organisasi Solidaritas Istri Era Kabinet Kerja. Kayaknya masih banyak, tapi mungkin itu saja yang saya sebutkan karena karena ini sudah tidak sabar ya para hadirin dan hadirat sekalian ingin mendengar munajahah dari Ibu Aisyah Dahlan. Namun sebelumnya Ibu, kita akan mendengar pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Aci dari Biro Umum, yang akan membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13-14. Kepada Saudara Aci kami persilakan. Terima kasih Mbak Ria. Mohon izin ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang kembali mengingatkan kita akan agar kita untuk tidak mempersekutukan dengan sesuatu selain Allah, dan agar kita juga selalu ingat akan bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar selalu kembali ke jalan yang benar. Nah, apalagi di era WFH sekarang ini gitu ya, orang tua yang tadinya mungkin tidak begitu mengenal anak-anaknya, jadi sekarang makin kenal, makin dekat dengan anak-anaknya ya. Katanya kalau mama itu lebih sadis daripada bapak ibu guru di sekolah, dan malah ada yang bilang juga kalau mama lebih sadis daripada macan. Waduh, ini yang jadi introspeksi kita bersama, Ibu. Nah, pada kesempatan ini tepat sekali ada narasumber kita yang sudah siap dengan tausiah beliau yang akan menjadikan diskusi pada kita pada sore hari ini dengan bahasan menjadi orang tua milenial yang tangguh. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Aisyah Dahlan CHT untuk mempresentasikan dan memberikan tausiahnya. Baik, terima kasih Ibu Khairia ya namanya ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini terima kasih kami diundang oleh DWP di lingkungan ESDM ya. Dan yang kami hormati Ibu Ivi Ego Syahrial dan Ibu Upi Jamin. Ya, terima kasih sekali lagi ini jadi bisa ketemu dengan ibu-ibu walaupun lewat Zoom ya. Salam kenal buat ibu-ibu yang baru pertama jumpa. Terima kasih tadi sudah disampaikan CV saya ya. Yang pasti seorang ini dari seorang yang bernama Priyanto Sismadi. Kemudian putra-putri kami ada 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang pun saya tetap belajar terus bagaimana menjadi orang tua di era milenial ini ya. Baik, ibu-ibu izinkan kami nanti berbagi sedikit tentang beberapa tips-tips. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk membuka slide, boleh ya? Saya buka slide dulu. Ya. Ya, baik. Jadi menjadi orang tua milenial yang tangguh. Ini amanah dari panitia ya, memberikan judul seperti ini ya. Baik, sebetulnya kita memang terbagi dari beberapa era-era ya. Jadi siapapun yang lahir antara 1980 sampai 1994, ya, inilah yang disebut generasi milenial. Kalau saya lahir tahun 68, jadi bukan di era ini nih. Tapi anak-anak, ada anak saya yang pertama masuk di milenial. Ya. Kemudian siapapun yang lahir tahun 1965 sampai 1979, kesepakatan ahli demografi menamakan era ini namanya generasi X. Mungkin kita masuk di sini ya Bu. Saya masuk di sini nih, generasi X, karena lahirnya tahun 68. Ya. Dan yang lahir 1946 sampai 1964, ini tentu juga masih ada, ini mungkin orang tua kita ya, atau kakak-kakak kita, ini disebut generasi baby boomer. Kenapa namanya baby boomer? Karena pada tahun-tahun itu di dunia lahir banyak bayi, makanya disebut baby boomer. Kemudian yang lahir tahun 95 sampai 2012, ini ahli demografi sepakat menamakan generasi Z. Nah, ini generasi Z. Generasi milenial ini sering juga disebut generasi Y. Ya, ini generasi Z mungkin anak-anak saya sebagian ada di generasi milenial, ada juga di generasi Z. Ya, mungkin ada yang putra-putrinya juga begitu, ibu-ibu, atau mungkin ada yang cucunya. Ya. Nah, nanti 2013 sampai 10 tahun berikutnya itu dinamakan generasi Alpha. Ya. Jadi inilah pembagian generasi dari ahli demografi. Ya. Nah, dan setiap generasi tentu ada sesuatu yang
yang melambangkan generasi itu ya, atau yang disebut tentang teknologinya. Ya. Mungkin kita flashback dulu. Jadi setiap generasi itu ternyata memang ada pro dan kontranya ya. Mungkin generasi X umuran kita ini lihat anak milenial kok kayak gini ya. Apalagi lihat anak generasi Z. Kok dia seperti ini ya. Kok perilakunya beda dengan kami ya. Ya. Nah, memang setiap generasi itu ada pro kontranya. Kita flashback dulu ya. Termasuk generasi era alfabet. Jadi kita mundur dulu jauh ke belakang. Ini era alfabet. Jadi saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Jadi waktu ditemukan A, B, C, D dan sampai Z, ini ternyata ya orang-orang tuanya ini galau atau berpengaruh negatif ya. Dia takut kalau dengan tulisan orang berubah. Karena zaman dulu sebelum ditemukan ABCD dan dirangkai menjadi kalimat atau ditemukan tulisan, orang itu kalau ketemu pasti bicara langsung. Ya. Bahkan Plato, ya ini filsuf ya Plato, waktu mungkin kalau kita belajar sejarah pernah pelajari ini ya. Plato tuh hidup di abad keempat sebelum Masehi. Abad keempat sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Dia marah sama yang menemukan tulisan. Apa dia bilang? Karena penemuan Anda ini, tulisan ini akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar. Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka, mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Jadi Plato marah ini, ya, marah. Tapi apa yang terjadi? Ini Plato marah karena dia belum belajar tentang huruf. Dia belum belajar menulis. Tapi apa yang terjadi? Plato pada saat dia belajar juga huruf, A, B, C, D dan sebagainya, kemudian merangkai kata, kemudian bikin kalimat, dan akhirnya apa yang terjadi? Plato jadi senang menulis. Ya. Mungkin banyak ibu-ibu termasuk saya ya. Saya juga dulu waktu anak-anak pegang gadget, saya suka ngomel, suka marah. Tapi setelah saya belajar pegang gadget juga, akhirnya apa? Pegang gadget juga sampai sekarang. Ya. Jadi kadang-kadang kita pernah jadi Plato, kita marah sama anak atau malah sama orang yang menemukan teknologi baru, tapi setelah kita belajar, akhirnya kita juga pakai teknologi itu. Ya. Jadi bayangkan teman-teman, ibu-ibu, zaman dulu itu tulisan itu ditaruhnya di batu. Nah, kayak gini nih. Ini udah teknologi nih. Itu bayangkan anak-anak itu seneng banget baca tulisan di batu. Ya. Jadi dia baca tulisan di batu. Ini kayak gini dulu nih, keren banget. Ya. Jadi anak-anak merasa kalau dia baca batu ini, dia fokus konsentrasi. Makanya orang tua zaman dulu jadi kesel, karena dulu kalau orang tua ketemu anak-anak kan ngomong nih. Ya, tapi setelah ditemukan tulisan yang ditulis di batu, orang tua ketemu anak-anak itu mereka tunduk baca batu gini, tunduk baca batu. Mungkin sama kayak sekarang, kita kalau ketemu anak-anak itu banyak kan dia tunduk pegang gadgetnya. Jadi sebetulnya sama. Era batu juga begitu, hanya yang berbeda media teknologinya. Dulu kayak gini tuh keren banget ini buat mereka, bayangkan. Saya sih kebayangnya ada anak-anak yang senang baca cerita di batu gini, kemudian dipanggil ibunya makan. Dia pasti juga sama mungkin sama anak kayak sekarang. Bentar bun, bentar Umi. Karena memang dia sedang membaca. Ya. Kemudian waktu zaman kertas, wah lebih-lebih lagi. Orang-orang jadi istilahnya kutu buku. Dia membaca. Kenapa? Karena ya kertas bisa lebih tipis. Kalau batu kan tebal sekali. Mau baca cerita mungkin harus pakai 10 batu. Nah, kalau kertas lebih tipis lagi. Ya, kemudian teknologi kertas ini apa? Teknologinya tulisannya. Tulisan-tulisannya ini, teknologinya nih. Ya, semakin sering ditemukan teknologi cara menulisnya, ya, makin orang senang membaca, ya. Semakin orang jadi tahu tentang ada apa di dunia. Makanya dulu ada dikatakan buku jendela dunia. Karena dengan kita baca buku kita tahu tentang negara-negara di dunia ini. Tapi sekarang ya ini berubah, gadget jendela dunia. Artinya banyak ibu-ibu ya saat ini karena mungkin beda era ya atau beda generasinya ya. Dia senang sekali kalau anak-anaknya baca buku. Itu saya juga begitu. Tapi buat anak-anak milenial dan generasi Z bahkan generasi Alpha, apa dia bilang ya? Lah lebih menjadi jendela dunia gadget karena dengan telunjuk saja cari
ya kata-kata yang mau dicari itu di media sosial, ya entah di Google kah, entah di YouTube, itu langsung terakses dan orang bisa tahu, ya di Paris ada apa, di Korea ada apa gitu. Maka mereka generasi ini menyepakati bahwa gadget jendela dunia. Ya. Nah, sebetulnya yang saya ingin katakan adalah bahwa setiap era itu pasti ada teknologinya dan setiap pergantian era pasti ada pro dan kontranya. Nah, ini yang harus kita lebih bijak. Ya, harus lebih bijak. Seingat saya zaman saya juga itu teknologi ada namanya teknologi buku diary. Ya, kita curhat di buku diary. Saking rahasianya tuh buku diary itu ada gemboknya tuh. Ya, masih ingat ibu-ibu yang zaman buku diary ada gemboknya kecil gitu. Terus setiap ada buku diary baru yang berwarna dan wangi, ya itu kita langsung berlomba-lomba mendapatkannya. Gitu. Walaupun tidak mudah mendapatkan sesuatu dulu nggak mudah, karena apa? Mungkin mahal, ya. Uang nggak semudah anak-anak sekarang, uang sakunya, ya. Nah itu teknologi-teknologi. Dulu gadget juga dulu kan ada tuh, ya. Zaman pager, masih ingat ibu-ibu? Kita kalau pakai pager tuh udah canggih banget gitu. Terus ada dulu zaman orang tuh tergila-gila dengan talkie-talkie gitu kan, yang kemudian ada perkumpulannya, ada kelompok-kelompoknya yang selalu pakai HT itu, ada dia punya izinnya, kalau kita bilang Yankee Charlie 8 di copy ganti, nah itu era-era kita yang generasi X itu. Ya. Itu aja saya ingat sekali, ayah saya aja marah sama saya. Kenapa? Karena kami saking masih anak muda waktu itu ya, seneng banget teknologi baru sehingga lebih banyak waktunya di teknologi baru itu. Ya, jadi artinya setiap era ini yang penting kita sikapi dengan bijak saja. Ya. Caranya apa? Nah ini tadi saya ada referensi buku kalau ibu-ibu senang baca buku. Ini seorang ibu-ibu nih, namanya Mrs. Yalda. Ya, beliau itu sebetulnya ibu rumah tangga tadinya. Dan kemudian dia punya 2 anak laki-laki, ya. Dan karena dia bingung mengurus bagaimana menjadi ibu di anak laki-laki, akhirnya dia kuliah lagi ambil psikologi, ya sampai dia PhD, sampai dia doktor ambil psikolog anak, ya. Dan kemudian dia dapat award, ya dari UCLA, ya University California Los Angeles. Apa yang dia buat, yang dia tulis, ini menjadi orang tua bijak di era digital. Ya, dia tulis Media Moms and Digital Dads. Buat ibu-ibu yang senang membaca, monggo. Ini referensi yang tidak membuat orang tua panik, tidak membuat orang tua jadi kaku terhadap ya era digital ini atau era milenial ini. Ini dia sangat objektif sekali. Ya. Karena kadang banyak ada referensi-referensi yang bikin takut orang tua. Sehingga orang tua memperketat peraturannya terhadap gadget terhadap anak-anak. Apa yang terjadi? Anak-anak malah memberontak. Ya, dan buku ini bagus. Saya ada beberapa ambil dari sini dan juga saya gabungkan dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita manusia ya, termasuk tadi yang Ibu Asri paparkan ngaji tadi Luqman ayat 13-14 ya. Nomor 1 adalah kita diminta jangan mempersekutukan Allah. Ini nomor 1 ajaran yang kita ajarkan harusnya sama anak-anak. Kemudian apa? Ya berbuat baik pada orang tua. Terutama ibu ya, karena di situ jelas dikatakan ibunya telah melahirkan, mengandungnya dan telah menyapinya selama 2 tahun ya, dan diminta bersyukur pada Allah dan bersyukur pada orang tua. Itu yang paling inti itu, menanamkan keimanan ya. Tetapi itu tadi kita harus tahu mengajarkan anak-anak itu, kalau zaman dulu mungkin pakai buku, sekarang mungkin beberapa pakai buku, tetapi anak-anak lebih tertarik pakai gadget, mengajarkan tentang keimanan, tentang Allah itu zat yang seperti apa. Makanya kita ya harus juga mulai bijaksana terhadap ini. Nah, kalau saya karena belajar ilmu otak, ilmu neuroscience ya, ada beberapa prinsip yang harus kita tahu dari ilmu otak ini ya. Ini mohon maaf, ini gambar otak. Ini gambar otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Yang ini lihat dari samping, ini otak besar, ini otak kecil. Ini batang otak yang jalan di leher, kalau panjang ke bawah sumsum tulang. Ini otak dilihat dari atas, ini yang bagian dahi. Otak ternyata terbagi 2, Allah buat. Ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Ya. Nah, ini otak orang masih hidup kayak gini. Di dalam otak itu banyak kabel-kabel listrik. Jadi di otak itu banyak listrik yang jalan.
Makanya salah satunya adalah agar listrik yang di otak jalannya bagus, kita harus tahu pembangkit tenaga listrik di otak itu adalah air. Makanya harus cukup airnya. Ya, termasuk air kita juga. Walaupun kita sedang saum, kita perkirakanlah air diminum pada saat sahur dan pada saat buka, dan di antara buka dan sahur kembali itu harus cukup. Ya. Bagaimana cara tahu cukup minum air? Nah, ada teori terbaru dari ahli gizi mengatakan kebutuhan air pada manusia itu cara ngitungnya gini. Berat badan dibagi 30. Coba teman-teman hitung sendiri ya, ibu-ibu hitung sendiri ya. Berat badan dibagi 30. Jadi seandainya ibu-ibu ada yang berat badannya 60 dibagi 30 berarti kan 2. Berarti minimal 2 liter air putih untuk kebutuhan tubuh, terutama untuk otak. Kalau di atas 60 misalnya 60, 61, 62, 65 atau 70 ya 2 liter lebih sedikit. Kalau anak kita masih berat badan cuma 30 kilo berarti 1 liter saja. Ya, air. Sekarang ya banyak sekali kan iklan-iklan, ada tuh iklan yang saya senang banget lihatnya ya. Dia kurang minum air, terus dia agak tulalit otaknya tuh. Langsung lupa, langsung ya itu tadi ya, hang otaknya itu. Kenapa? Karena sumber pembangkit tenaga listriknya itu berkurang. Ya. Dan kalau bahan-bahan untuk pembangkit tenaga listrik ya kalau tadi sumbernya adalah air, bahan-bahannya itu makanan-makanan. Terutama makanan-makanan yang kacang-kacangan. Kacang hijau, ya, kacang mete, walaupun kalau semakin umur mungkin kita makan kacang-kacangan itu tidak terlalu banyak ya, kacang merah, kacang almond, ya. Terus apalagi? Ya itu tadi, ya, yogurt itu juga bagus untuk otak. Kemudian ikan apapun ya, itu bagus sekali untuk otak. Sereal itu juga bagus untuk otak, ya. Jadi itu mungkin harus diperhatikan pada anak-anak, terutama pada saat ini kita semua stay di rumah aja, ya. Mumpung seperti itu, jadi kita bisa memenuhi kebutuhan dari otak ini. Ya. Nah ini otak kalau ditaruh di kepala kayak gini. Jadi ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Ya. Nanti dari otak keluar sistem saraf, keluar saraf-saraf. Nah ini kayak gini. Dari otak keluar saraf. Yang unik dari otak bagian kiri keluar saraf nanti menuju ke tubuh yang kanan. Kebalikannya otak yang kanan nanti keluar saraf dari sumsum tulang ini menuju tubuh yang kiri. Ya. Jadi yang otak kanan ke badan kiri, otak kiri ke badan yang kanan. Ini sumsum tulang belakang ini, dia keluar sistem saraf. Nanti dari sumsum ini keluar tali-tali kayak gini nih. Kalau ibu-ibu pernah potong-potong daging sapi, sering lihat putih-putih panjang, itu namanya sistem sarafnya si sapi. Manusia juga sistem sarafnya warnanya agak putih. Ini kayak gini nih. Ini kayak kabel listrik, kabel telepon ini. Apa yang diucapkan dia jalan di badan. Apa yang didengar dia jalan di badan pesannya. Apa yang dilihat jalan di badan. Apa yang ditanamkan di otak atau diajarkan oleh orang tuanya itu nanti akan jalan di badan juga. Ya. Dan apa yang dia rasa, jadi ada emosi di otak ini, dia juga jalan di badan. Artinya apa? Sekarang ada teknik namanya neuro parenting skill. Jadi keterampilan orang tua berdasarkan kerja saraf. Ya, tadi saya katakan apa yang diucapkan oleh orang ini dia akan jalan pesannya. Seperti kita ya, katakan kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Coba teman-teman baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu dia jalan di badan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan. Dia jalan. Nah, juga pendengaran. Itu juga setiap yang dia dengar, dia akan jalan. Ya. Jadi, nomor satu adalah sebetulnya kita harus ya memberikan ya omongan-omongan atau percakapan, ucapan-ucapan yang baik terhadap anak. Jadi untuk era apapun ini pakai begitu caranya. Banyak ibu kalau anaknya sedang pegang gadget, kemudian azan maghrib atau azan asar, dia masih pegang gadget. Mungkin karena ibunya kesel ya. Cuman ibunya berkata-katanya jadi sangat negatif. Apa dia bilang sama anaknya? Ya, main terus. Nah itu didengarkan, main terus. Dia main terus.
Anak suka bingung nih, loh, ini maksudnya ibunya apa sih? Gitu. Karena ucapan yang didengar oleh anak, ya itu jalan pesannya. Banyak ibu mengatakan begini, kamu nih ya, kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah banget. Ini jalan nih, kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah, makanya dia kalau disuruh sholat akhirnya susah badan ini. Kalau main aja lama banget, ini pakai telinganya ya. Kalau main aja lama banget. Makanya anak ini kalau main lama. Sebetulnya jadi orang tua tuh mudah sekali. Kenapa? Kalau kita tahu tentang kerja saraf, apa yang dilihat jalan, apa yang didengar jalan, apa yang diucapkan jalan, apa yang dipikirkan jalan pesannya ke badan, dan badan ini nanti melakukan tindakan atau melakukan perilaku atau melakukan akhlak. Ya. Artinya apa? Kita memang harus sampaikan yang baik-baik saja. Kalau memang sudah waktunya sholat, itu anak masih pegang gadget, kalau kita bilang main terus, dia main terus nanti. Kenapa nggak kita bilang sholat yuk, sholat yuk, sholat yuk, sholat asar 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 yuk. Dan kalau perlu matanya ini anak, karena mata juga membawa pesan, mata juga pada saat ibunya suruh ajak dia sholat, matanya anak ini sudah lihat kita juga sudah siap untuk sholat. Atau ayahnya juga begitu, sudah siap untuk sholat. Artinya pesannya dua. Waktu kita ajak sholat, lewat telinga dia jalan. Sholat yuk, sholat yuk, sholat yuk. Kemudian waktu dia lihat pakai mata, ya, ibunya udah siap sholat, berarti dia, ibu saya sudah siap sholat, dia jalan. Maka badan ini, ya, yang tadinya malas-malas itu lama-lama dia jalan sendiri itu. Dia bangkit sendiri untuk mengerjakan apa yang kita minta. Ini dia nih, makanya mengapa kita jadi contoh teladan juga. Banyak anak ibunya suruh sholat, ya udah bagus telinganya menerima ya suruh sholat, sholat gitu kan. Tapi pas anaknya lihat, ibunya sendiri sedang pegang gadget, ibunya tidak sholat, maka perintah yang dari telinga ini akan hilang oleh perintah dari mata. Akhirnya badan ini malas melakukan apa yang disuruh. Jadi sebetulnya gampang sekali. Terhadap suami juga begitu. Kadang-kadang laki-laki kan bapak-bapak itu senang banget juga pegang gadget. Dia lebih senang ya peluk gadgetnya daripada peluk istrinya. Nah, kemudian kadang-kadang kita marah kan. Gadget terus. Nah, kita bilang begitu sama suami, ini gadget terus. Maka si suami itu juga akan pegang gadget terus. Sebetulnya kenapa? Gampang kan? Memang ini era gadget, apalagi laki-laki. Otak laki-laki itu ada program yang Allah kasih, tidak ada pada perempuan. Ada dua hal. Apa itu? Sport and games. Olahraga dan bermain memang. Otak laki-laki memang begitu. Otak kanannya dia dominan, makanya dia otak bermain. Tergantung eranya. Kalau zaman dulu adik-adik saya eranya bukan gadget. Eranya layangan, gundu, main sepeda. Wah, itu juga ibu saya marah itu kalau ya main layangan tapi karena sampai maghrib. Jadi marahnya karena sampai maghribnya kan gitu. Saya juga dulu senang main congklak. Ya, tapi kepala saya karena perempuan tidak ada program bermain sekuat anak laki-laki. Makanya jangan heran kalau anak laki-laki senang olahraga. Bapak-bapak juga gitu senang olahraga. Capek-capek pulang kantor tetap masih main tenis, main bulu tangkis, ya. Main golf bahkan kadang-kadang. Ya. Nah, ini dia. Artinya apa? Kalau memang kita mau terhadap suami minta dipeluk ya kita sampaikan. Ya. Jadi si suami ngerti, oh dia minta dipeluk, oh gitu. Karena banyak ibu-ibu atau istri atau siapapun itu kalau marah dia bicara ya kurang terkontrol sehingga nanti jalan ke sistem saraf ini. Ya, jadi menjadi orang tua yang tangguh di era milenial kita tahu bahwa ini sudahlah, ya ini memang eranya, sudah tenang-tenang aja dulu. Satu, kedua, oh ada sistem saraf toh yang membawa pesan ke badan. Artinya ya kita sampaikan yang apa yang kita mau. Jadi kalau ibu-ibu mau bilang sesuatu, kadang sering yang diucapkan apa yang tidak kita mau. Ya. Kamu nih ya, kalau kerjain PR males banget. Kalau kerjain PR males banget. Kerjain PR males banget. Maka itu artinya betul-betul males karena jalan nih pesannya di badan. Padahal kita maksudnya ya supaya dia rajin kerjain PR. Kita sering mengucapkan apa yang tidak kita suka. Harusnya kan kita bilang aja, nak, ya, yang rajin ya kerjakan PR-nya ya. Ayo kerjakan PR. Kalau dia malas-malasan atau dia lamban-lamban kerjain PR, kita bahasanya
bilang, ayo nak dipercepat kerjain PR-nya. Jadi sesuai apa yang kita mau. Untuk itu caranya adalah ya sebelum kita meminta sesuatu pada anak atau menyuruhnya, diam dulu sebentar, tarik nafas, bismillahirrahmanirrahim, terus tanya dalam hati, jadi saya maunya apa? Oh saya mau dia kerjakan PR yang rajin, ya sampaikan itu, nak, yang rajin ya kerjain PR-nya. Jadi berhenti dulu, jadi nggak asal mengucapkan, karena apa yang kita ucapkan sering terbalik. Sehingga anak melakukan yang terbalik itu, nanti kita marah lagi. Ya. Nah ini dia, jadi sistem saraf membawa pesan di badan. Dan kadang-kadang anak itu sendiri juga sering mengucapkan sesuatu yang membuat dia ya kacau badannya. Contoh ya misalnya, kan sekarang lagi stay at home, mungkin karena sudah 2 bulanan ya. Itu anak akan bilang, aduh bosen nih. Nah, yang diucapkan bosen, dia terus bosen. Parah nih. Itu juga sama, kita juga gitu. Kalau kita sendiri, yang orang tuanya bilang bosen, kita bosen. Nah, kita memberikan informasi kepada anak bahwa ini bosan. Kita sendiri ngomong bosan, kena sama tubuh kita, terus anak juga kena. Jadi kita sebisanya tidak memancing kalimat-kalimat yang negatif. Kenapa? Karena dia jalan, nanti badannya mengerjakan seperti apa yang diucapkan. Nah, ini yang nanti berbahaya. Ya. Karena emosi juga ada di otak. Mungkin kita saat ini lagi takut ya, takutnya macam-macam nih. Takut ini kan permasalahannya bukan permasalahan kesehatan saja, nih perekonomian juga tidak berputar. Ini kalau kita takut. Nah, ini nanti badannya bisa sakit. Belum apa-apa bisa sakit. Yang bahaya adalah apa yang ditakutkan nanti bisa terjadi. Ya, kenapa? Karena kita ucapkan terus. Belum apa-apa sudah terjadi di badan. Nah, ini yang bahaya. Ini makanya badan kita bisa sakit. Ini yang diistilahkan psikosomatis. Saat ini banyak orang kena psikosomatis. Badannya sakit karena pikirannya, karena ucapannya. Padahal kalau diperiksa, ditensi, diperiksa lab, nggak ada masalah. Ya, nah ini dia. Oke. Ini juga kita pakai satu ini ayat pendidikan nih, Masya Allah. Ada surat Ali Imran ayat 159. Ya. Apa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Nah ini dia nih, jadi kita diminta lemah lembut. Dan Allah sudah ya ingatkan kita, kalau kita keras dan berhati kasar, nanti mereka lari, menjauhkan dari sekitarmu. Ya. Saya sejak tahun 98 sudah mengurus pasien-pasien kecanduan narkoba. 4 tahun terakhir juga mengurus pasien-pasien yang kena LGBT. Ya. Kenapa salah satunya mereka seperti itu? Karena salah satunya ya, karena kan orang tua kita zaman dulu kan belum banyak belajar tentang parenting ya. Apalagi kalau memang orang luar ya. Kayak saya ini orang Bugis kan keras dia. Jadi di sini sudah dikatakan sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, nantilah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Anak nanti menjauh, dia lebih sering di luar. Yang bahaya karena bandar narkoba itu memang sudah banyak di Indonesia, karena anak sering di luar, maka pada waktu yang salah ketemu orang yang salah, dan anak kita terbujuk oleh ya rayuan-rayuan kejahatan yang ada di luar. Terus ada yang bilang, Bu Aisyah, saya sebetulnya sudah lemah lembut, tapi tuh anak masih songong, masih ngeselin. Nah ini lanjutannya nih. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kalau kita sudah berusaha lemah lembut, itu anak masih kasar ya. Kemudian juga tadi kan suruh berbuat baik kan di surat Luqman ayat 13 tadi kan. Ditambah lagi Ali Imran ya. Karena dia masih kasar, maka maafkanlah mereka. Jadi kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah. Kalau perlu karena anaknya banyak, sebut siapa yang dimaafkan ini. Ya saya maafkan anakku ya Allah, fulanah binti fulan ya Allah. Kemudian Allah minta lagi, dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kita bilang sebagai ibunya, Allah saya ampuni dia ya, saya mohon ampun baginya ya Allah. Yang pertama maafkan, ya Allah saya maafkan dia, ya Allah ampuni dia. Nah itu. Baru dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru kita ajak musyawarah. Kemudian apabila engkau telah berbulat tekad, maka bertawakal. Jadi pada saat kita musyawarah, kita tanya jawab sama anak atau berdiskusi sama anak, kemudian ada keputusan yang kita ambil, kita diminta tawakal. Kita bulatkan tekad. Banyak ibu-ibu waktu musyawarah sama anak, sudah ambil keputusan bimbang.
Dia bilang sama anaknya, "Nak, kamu main komputernya maksimal 3 jam ya." Oke, gitu. Besoknya anaknya ya nggak mau 3 jam. Ya, Bun, 4 jam dong Bun. Dia kemudian bimbang. Akhirnya dia ya itu tadi, nggak punya bulatan tekad. Tidak bertawakal pada Allah. Bukan berarti peraturannya tidak bisa kita revisi, bisa, tapi harus ya minta musyawarah lagi. Jangan pas sudah kasih kesepakatan untuk main 3 jam, besoknya dia menawar dalam keadaan kondisi tidak musyawarah. Jadi harus bilang bahwa ayo kita musyawarah lagi. Ya. Tanya kenapa mau 4 jam? Apanya yang harus ditambah? Kenapa harus ditambah? Nah, itu diskusi itu harus. Ya. Nah, ini harus kita pegang. Ini bukan hanya pada anak, pada pasangan hidup. Bahkan pada tim kerja kita kalau kita pimpinan. Di sini dikatakan, maka karena rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Artinya kalau kita lemah lembut sama anak, bisa lemah lembut sama pasangan, itu karena rahmat Allah yang turun. Kasih sayang Allah yang turun. Karena seasli-aslinya, orang tua itu, sama anak kandungnya, kadang itu sulit lemah lembut itu. Selalu maunya buru-buru. Tapi sama anak orang lain, ya kita bisa lebih cepat lemah lembut itu. Itulah makanya dalam pendidikan kita sudah nggak bisa dalam 24 jam setelah anak-anak di usia balita, kita yang mendidik mereka 24 jam itu juga sudah sulit. Makanya kita titip orang lain, yaitu Bapak Ibu Guru. Supaya Bapak Ibu Guru itu bisa menyampaikannya dengan lebih lemah lembut. Ya. Tadi host kita bilang, ini kita sama anak ini dikatakan ya kayaknya lebih keras dibanding sama orang tuanya, kan tadi dikatakannya begitu ya. Karena memang betul, orang tua sama anak kandung itu maunya cepat-cepat, maunya buru-buru. Nah makanya kalau sampai ayah bunda, bapak ibu sudah bisa lembut sama anak dan lembut sama pasangan, itu rahmat Allah turun. Masya Allah, apa nggak seneng tuh kalau rahmat Allah turun. Makanya untuk bersikap lemah lembut itu memang kita minta pada Allah. Caranya adalah itu tadi, kalau kita kesel, marah, atau apapun sama anak, atau sama pasangan, kita diminta istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon lemah lembut, ya Allah, mohon sikap lemah lembut, ya Allah. Itu yang harus diminta memang. Ya. Kenapa kita susah payah meminta supaya kita bersikap lemah lembut? Karena Allah sudah bilang, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Ini bahaya, di luar sananya narkoba masih banyak, LGBT apalagi, begal, ya, tawuran, perjudian. Waduh. Kita lihat anak kita ini, kalau dia, kan kita mau ajak musyawarah nih. Ya. Kita udah lemah lembut. Nah, sebelum kita ajak musyawarah, ada 2 langkah lagi yang harus dilakukan. Ya, langkah kedua apa? Maka maafkanlah mereka. Kita sebut, ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah. Dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Baru dah itu tadi, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Jadi kalau kita mau negur seseorang atau mau ngajak diskusi anak, ingin mau menyampaikan sebuah peraturan, harus ada 3 langkah ini. 1, minta rahmat Allah, yaitu sikap lemah lembut. 2, maafkan dulu mereka. 3, mohonkan ampun bagi mereka, baru ajak musyawarah. Ini berlaku pada anak umur berapapun. Dan ini juga berlaku pada pasangan hidup. Bahkan ini berlaku pada tim kerja kita pada saat pimpinan mau ajak musyawarah. Nah ini banget, harus dipegang banget nih. Ya. Dan itu tadi pada saat sudah dalam musyawarah kita negosiasi dan kemudian kita sudah bulatkan tekad, itu disuruh bertawakal pada Allah. Ya, itu nggak boleh ya bimbang itu. Bertawakal pada Allah, karena sungguh Allah mencintai orang bertawakal. Ya, nah ini yang bisa dipakai sebetulnya untuk kita siapapun dia, era apapun, karena kita tahu Quran itu ya cocok untuk era apapun. Yang penting ini mintanya ini oleh Allah. Sehingga pada saat nanti musyawarah, anak pun senang, kita pun senang. Ya. Nah ini tadi kenapa sih harus susah payah lemah lembut, ini nih masih banyak nih musuh mengintai nih. Ya, saya sejak udah 22 tahun ngurus kayak gini-ginian ini. Itu dia kalau nanti setelah nanti di anamnesis, ya itu tadi kadang ya anaknya memang tidak dekat sama orang tua, atau kadang ada juga yang kasus 1-2 orang tua udah bagus ya. Kenapa? Karena itu tadi ada musuh orang tuanya, ada musuh ayahnya.
Makanya kenalah narkoba, kenalah seperti ini. Ada yang begitu. Ya. Coba bayangkan kalau keluarga itu misalnya sudahlah tidak harmonis hubungannya antara ayah, anak, dan ibunya tidak lemah lembut. Ya. Ada lagi musuh ayahnya, wah sudah habis-habisan. Nah ini kembali. Sekarang kita belajar tentang otak. Tadi kita belajar tentang otak kiri kanan ya. Yang hijau ini otak belahan kanan. Rupanya otak kanan manusia itu adalah otak yang mempelajari warna. Kemudian otak yang kreatif, otak yang rileks, otak banyak ide, banyak intuisi, otak bermain, ya, otak teknologi juga di sini. Kalau yang kiri ini otak analisa, otak serius, otak teratur, otak membaca, otak bicara, otak hitung-hitungan tuh di sini, ya, otak analisa. Kalau syair di sini otak kiri kerja otak syair lagu, musiknya di kanan. Manusia punya dua ini, kanan dan kiri. Artinya kita bisa serius, bisa juga santai. Tapi perkembangan dari kecil, ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, apa perbedaannya? Ini, otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Tadi otak kiri kan gini ya, yang serius, yang membaca, hitung-hitungan, teratur ya. Berarti kalau otak kiri anak perempuan lebih cepat berkembang dari anak laki, artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki. Anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Laki-laki bagaimana? Laki-laki, otak sebelah kanan anak laki berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Dan otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi anak laki-laki itu kanan. Tadi kita lihat kanan itu kan yang rileks ya, yang penuh warna, santai, bermain. Makanya tadi saya katakan anak laki-laki memang otak bermainnya itu lebih dominan. Dan anak perempuan kedua belahan otaknya tumbuh dengan kecepatan yang lebih seimbang. Kita lihat gambarnya ya. Mohon izin lihat gambarnya. Ini kayak gini. Ini maksudnya nih otaknya tetap sama volumenya, tetapi yang di dalamnya itu sambungan sel sarafnya. Ini kita lihat perempuan kiri kanannya seimbang. Ya. Laki-laki kanannya dominan ini. Tadi kita lihat otak kanan kan otak kreatif ya, otak rileks, otak main. Ya. Kirinya baru tersambung. Ini otak bicara, otak matematika. Makanya waktu anak kita masih kecil, atau mungkin ibu-ibu ada yang punya cucu, anak perempuan umur 3 tahun itu enak diajak bicara. Dan sudah bisa menganalisa. Kadang kalau disuruh pilih baju, anak perempuan udah bisa. Aku mau pink aja, itu anak perempuan. Anak laki apa yang dilakukan? Karena dia otak bermain, apa-apa dibuat bermain. Sisir nanti dibuat tembak-tembakan, ya, atau dia mungkin main mobil-mobilan dan cuma ngomongnya, nah itu karena anak laki-laki kanan. Otak untuk bicaranya ini masih belum lagi tersambung, makanya jangan heran kalau punya cucu laki-laki atau anak laki-laki masih kecil waktu di TK, dia kalah cepat dengan yang perempuan. Ya. Dan kita diminta nggak boleh membandingkan. Kenapa? Karena memang otaknya berbeda. Ini ciptaan Allah ini. Kalau kita mau ngajarkan membaca anak laki, itu beda dengan perempuan. Anak perempuan pakai buku gini aja, pakai tulisan misalnya BO, BO, ala, bola. Anak perempuan sudah tahu. Anak laki kalau cuma tulisan saja dia nggak ngerti. Kenapa? Karena yang berkembang otak kanannya dulu. Ya, tulisan bola dia nggak ngerti. Karena otak kanan otak benda, otak warna-warni, sekalian mending beli bolanya. Nanti bolanya ditulis tulisan bola itu bolanya. Nah itu dia ngerti tuh, oh ini tulisannya bola kayak gini gitu. Saya punya 4 anak laki-laki, untung sudah belajar sedikit ilmu ini. Jadi zaman dulu ngajarin membaca anak-anak itu semua barang-barang ditempel tulisan, kursi ditempel tulisan kursi, meja ditempel tulisan meja. Bahkan supaya anak-anak tahu tulisan ibu itu IBU, saya bikin tulisan ibu tempel di dada saya sini. Jadi 2 hari jalan dengan tulisan ibu, anak udah tahu itu tulisannya ibu kayak gitu. Kenapa? Karena dibantu dengan otak kanannya, otak benda, otak gerakan, ya, otak warna, otak imajinasi. Sekarang kita lihat lagi. Setelah 6-12 tahun apa yang terjadi? Perempuan tetap kiri kanannya seimbang nih. Laki-laki masih kanannya doang. Kirinya baru siap. Makanya anak laki itu baru siap belajar membaca dan menulis serius itu baru umur 6 tahun ke atas. Makanya peraturan masuk SD 7 tahun itu menyelamatkan anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki itu memang baru 6 tahun. Ya, mulai tersambung.
SD kan kurikulumnya kurikulum analisa, lebih banyak kurikulum analisa. Analisa tuh otak kiri. Perempuan waktu SD hukum analisa, kurikulumnya analisa dia paham. Laki-laki tetap nggak paham kalau kita tidak dibantu dengan imajinasi atau permainan. Makanya waktu SD ini jarang sekali anak laki-laki ranking 1. Kenapa? Kalau sekolah yang dianggap ranking itu matematika, bahasa, datang teratur di sekolah, nggak terlambat, ya duduk manis, itu otak kiri, otaknya perempuan. Jarang sekali anak laki-laki ranking 1 itu. Kecuali sekolah yang dia tidak melulu melihat matematika, bahasa, keteraturan, tapi dia lihat juga ekstrakurikuler, sepak bolanya bagaimana, komputernya bagaimana, gitu kan. Olahraganya bagaimana, itu anak laki mungkin bisa ranking. Ya, sekarang kita lihat lanjutannya. Perempuan sama 12 sampai 18 juga kiri kanannya seimbang. Laki-laki masih tetap kanannya. Tapi kiri sudah mulai. Makanya SMP sudah mulai bisa nganalisa, SMA udah lumayan lagi. Tapi tetap kanan. Jadi jangan heran kalau anak laki itu selalu main aja. Ya. Kapan anak laki-laki itu seimbang otaknya? Nanti di atas 18 tahun. Pas dia sudah mulai masuk mahasiswa. Jadi buat teman-teman, ibu-ibu yang anak lakinya masih kecil, ya sudah sabarlah. Ya. Ketahuilah bahwa anak laki-laki memang Allah ciptakan otak kanannya yang dominan. Agar apa? Agar dia bisa bekerja. Jago teknologi. Ya. Bermain buat anak laki-laki itu adalah belajar. Jadi buat ibu-ibu yang anak laki-lakinya main terus, kita supaya tenang, ibu harus bilang, oh dia sedang belajar. Tinggal kesepakatan konten permainan sama jamnya, itu yang harus dibicarakan, dimusyawarahkan dengan cara ya seperti tadi Ali Imran 159. Ini makanya kita akan merasakan bahwa kok anak laki agak beda ya. Ibu-ibu kalau nggak seperti tadi ya, Mrs. Yalda itu kan anaknya 2 laki-laki, dia bingung dengan otak laki-laki, dia bingung nggak kayak saya ya. Akhirnya dia belajar psikologi, ya. Akhirnya dia belajar psikologi dan sebagainya. Ya, jadi ini tentang otak ya. Mungkin kita buka diskusi dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan, baru nanti kita lanjutkan. Saya kembalikan kepada host dulu. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Iya. Ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sampai sejauh ini sudah ada yang bertanya melalui chat ini Bu. Baik. Pertanyaan dari Ibu Tuti dari PSDMBP. Mau bertanya, kenapa laki-laki bila ibunya manggil malah cuek atau seolah-olah tak mendengar? Oh iya, kalau dipanggil ya. Ya baik ya. Jadi laki-laki itu memang otaknya beda ya Bu. Ya, ini kita belajar nih. Ini otak laki-laki nih yang ini nih, yang male ya. Ini apa sih? Nah, ini yang orange nih otak bahasa. Laki-laki tuh otak bahasanya cuma di otak sebelah kiri. Perempuan otak bahasanya kiri kanan. Artinya tempat bicara perempuan lebih banyak kan? Makanya jangan heran kalau perempuan lebih banyak berbicara kan gitu. Itu aja jadi masalah tuh. Kalau tadi soal anak laki dipanggil nggak nyaut, itu adalah ini otak tengah di sini namanya corpus callosum. Laki-laki lebih tipis, ya. Perempuan ini tebal nih sambungannya, makanya kiri kanannya nyambung. Laki-laki karena lebih tipis corpus callosumnya, ya, maka dia kalau mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit pendengarannya menurun. Jadi kalau anak laki lagi pegang gadget, atau anak laki lagi nonton TV, atau anak laki lagi baca buku, atau lagi melihat sesuatu ya, dia pegang sesuatu, setelah 10 menit itu otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Maka dipanggil 1, 2, 3 nggak jawab. Dia bukan tidak mau jawab, tetapi memang tidak dengar, sedang konsentrasi. Makanya banyak anak laki bilang sama saya, Bu Aisyah, saya heran kenapa bundaku kalau manggil melotot. Saya bilang itu panggilan keempat pasti nak, atau panggilan ketiga paling cepat. Bundamu yang mukanya cantik manggil itu panggilan pertama dan kedua. Jangankan anak laki, suami juga begitu, laki-laki begitu. Makanya banyak bapak-bapak tuh tanya sama saya, Bu Aisyah, saya heran, istri saya kalau manggil matanya marah ya, mukanya marah. Saya bilang itu panggilan keempat, Pak. Yang istri bapak cantik panggilannya panggilan pertama dan kedua. Kan gitu ya. Abi, muka kita gini nih. Abi, ya, karena mau cantik kan, panggilan pertama. Nggak dengar dia. Naik setengah oktav, Abi. Dia nggak dengar. Mulai kita, Abi. Nah, mulai kita mukanya jelek. Maka pas dia nengok,
si istri mukanya kaku. Itu karena otak yang di tengahnya ini. Ya, laki-laki lebih tipis. Ya. Nah, ini saja. Sudah lebih tipis, laki-laki otak bicaranya cuma sebelah kiri. Makanya laki-laki kalau ngomong dikit. Nah, tuh. Pria dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata. 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal. 2.000 sampai 3.000 bahasa tubuh. Komunikasi pria rata-rata 7.000 nih. Jumlah dari ini semua. Yang anaknya pendiam 5.000. Ibu juga yang suaminya pendiam 5.000, Bu. Yang anaknya memang ada pembicara, ada memang anak laki watak pembicara atau suami yang watak pembicara itu bisa sekitar ya 9.000-an. Tapi rata-rata 7.000 per hari. Itu pun dari kata, bunyi vokal dan bahasa tubuh atau gerakan tubuh. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, didapatkan segini. Kan jauh nih, hampir 7 kali nih, hampir 3 kali nih. Ya. Ibu-ibu nih kali kata-katanya 6.000 sampai 8.000, yang pendiam 6.000 nih. Bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000, bahasa tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Makanya perempuan 20.000, yang pendiam 16.000, yang pendiam itu. Yang pendiam saja lebih tinggi dari laki-laki. Yang banyak bicara kayak saya mungkin 24.000. Sebetulnya kalau kita di rumah saja ini ibu-ibu nih cukup nih, harusnya ini dikeluarkan ini. Ya. Ngajar kah atau ngaji, baca one day one juice dan ini bebenah-bebenah lagi ini cukup ini. Nah, itu tadi. Nah, ini juga kadang-kadang yang menjengkelkan nih, suami di WA panjang lebar sama istri, dia cuma jawab oka. Anak di WA sama ibunya dijawab iye doang atau iya. Ini kenapa? Karena 7.000 ini mungkin kadang-kadang sudah habis kalau sudah mulai sore, apalagi malam. Nah, kalau kita sudah tahu gini kan insya Allah jadi lebih tenang saja. Ya. Baik. Ini melanjutkan yang tadi, masih tentang anak laki-laki ini, Bu. Ya. Jadi ada pertanyaan juga dari Ibu Rina dari Minerba, itu apakah permainan catur atau game strategi bisa membantu perkembangan otak anak? Karena saya sering mendengar hal itu membantu untuk lebih fokus. Ya, kalau untuk laki-laki permainan catur gitu bagus banget. Kita juga perempuan bisa, cuman tidak sehebat laki-laki. Strateginya nggak sehebat laki-laki. Ya, dan itu memang bisa menstimulasi otak, tapi yang kanan yang bermainnya, kiri analisanya. Tapi memang tidak semua orang senang bermain catur. Biasanya yang senang main catur ini itu adalah orang-orang atau anak-anak yang watak pemikir, ya, yang orangnya detail, pemikir, hasrat sempurna. Dia senang. Kalau kita ibu-ibu, saya suka main catur, ya, tapi memang tidak sejago anak laki. Saya juga suka untuk main bubble shooter tuh suka banget, tapi nggak sejago suami saya itu, karena memang otak kanan laki-laki lebih dominan. Saya sering main-main kayak gitu juga, atau bubble shooter atau teka-teki gitu, itu untuk supaya otak selalu bekerja, yang kanannya supaya kreatif. Nah itu kira-kira, insya Allah. Jadi bagus main catur tuh bagus. Sama games yang permainan-permainan bagus itu. Hanya memang nggak semua orang suka karena itu detail memang jelimet. Ya. Iya, Ibu. Dan ini ada pertanyaan juga Ibu terkait dengan penggunaan gadget untuk anak-anak. Ini ada banyak yang menanyakan berapa lama waktu yang mungkin kita bisa perbolehkan ketika mereka meminta untuk main gadget, atau misalkan bagaimana membatasi YouTube yang ada di gadget mereka gitu. Apakah mungkin ada triknya dari Ibu sendiri? Ya, baik. Jadi menurut Mrs. Yalda tadi, ya ini kan penelitian ya, jadi ini hasil penelitian tentunya mungkin lebih akurat ya. Di awal-awal pendidikan di Amerika baru membolehkan anak pegang gadget nanti itu setelah lulus SD. Jadi pas SMP gitu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Nggak berhasil. Peraturan itu nggak berhasil. Kenapa? Terlanjur orang tua sebelum dia lulus SD sudah kenalkan gadget. Nggak berhasil. Akhirnya diulang lagi penelitiannya supaya standarnya diturunkan. Kalau gitu, ya baru boleh pegang gadget setelah lulus TK, berarti setelah umur 5 tahun. Ada dibikin peraturan begitu. Apa yang terjadi? Nggak berhasil juga. Ya. Bahkan orang tua mungkin sudah sebelum umur TK anaknya sudah pegang gadget, sudah pegang iPad, sudah pegang handphone ibunya gitu. Akhirnya dibikin lagi penelitian berikutnya, dan ini tidak bisa ditawar. Kapan ditawar akan terjadi kerugian-kerugian besar di otak. Apa? Diminta adalah dari umur 0 hari sampai 2 tahun.
anak tidak diperkenalkan dengan gadget. Supaya otaknya berkembang dengan baik. Ya. Kecuali TV, silakan nonton TV itu di antara umur 1 tahun, 2 tahun, nah itu pun hanya boleh 15 menit. Setelah 2 tahun juga diperkenalkan gadget, diperkenalkan permainan di HP dan sebagainya, itu juga cuma 15 menit. Nah itu tadi, jadi artinya kita mungkin ada yang terlanjur nih, belum 2 tahun sudah diperkenalkan gadget, itu sebetulnya banyak kerugian. Sambungan otaknya itu anak-anak nanti ya tidak sebanyak sambungan otak kalau anak-anak sebelum 2 tahun diajarkan benda yang asli. Nah, ini buku, jadi tuh anak suruh pegang nih buku, ya. Ini pulpen, tuh anak suruh pegang nih pulpen. Ini gelas. Gitu. Tapi kalau misalnya ngajarkan ini buku lewat gadget, anak melihatnya itu buku tuh rata, pulpen itu rata, ya. Dan sistem saraf itu nanti rugi, nanti tidak tersambung yang lebih banyak, jadi tidak membuat anak cerdas. Bu Aisyah saya udah terlanjur, Bu Aisyah anak saya 1 tahun pegang gadget, ya sudah mau apa? Kalau bisa dipersedikitkan itu. Atau nanti punya anak lagi. Nanti anak berikutnya, peraturan 2 tahun baru pegang gadget. Ya. Dan nanti kalau sudah di atas 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu harus bikin kesepakatan. Ya. Memang paling lama sebetulnya, sampai anak itu TK, gadget itu 2 jam saja. Dan itu juga dibagi-bagi, setengah jam. Dan itu tadi ibunya di awal harus juga ya itu tadi bertawakal, itu harus punya tekad bulat. Cuman kan ibu-ibu ini kadang-kadang males ya, karena dia juga sibuk lah inilah. Jadi anak dikasih aja the gadget tanpa terkontrol. Jadi sampai umur 5 tahun itu 2 jam dibagi-bagi setengah. Setelah 5 tahun masuk SD, nah tergantung. Ada sekolah yang memang menggunakan teknologi gadget. Ya. Apalagi sekarang. Sekarang semua pakai gadget. Karena kondisinya seperti ini. Artinya gadget itu nggak salah. Yang penting dipakai untuk apa? Satu. Ya, kalau sudah SD itu tadi, kalau memang itu dipakai untuk belajar, misalnya belajar sholat, nggak lewat buku dia, lewat gadget, ya sudah. Ya, pelajaran itu kan paling bagus 40 menit pelajaran itu. Baik yang disampaikan maupun lewat gadget itu. Gitu. Kalau bermain ya tergantung juga nanti. Anak laki-laki kan senang bermain. Dan ingat ya, bermain itu belajar. Caranya gimana? Caranya itu tadi, kalau anak lagi main konten ada permainan di gadgetnya, ibu ikut lihat aja dulu, lihat. Terus supaya tahu bahwa anak ini bermain itu belajar, ibu pancing dia untuk tanya, ini bagusnya mainan ini, bagusnya game ini apa aja sih gitu. Kalau itu anak bisa sebut 3 atau lebih dari 3 ya bagusnya atau positifnya permainan ini, berarti itu anak belajar sambil main game itu. Tapi itu tadi kita juga harus lentur ya nanyanya ya. Jadi kayak anak saya kan senang main Dota itu. Pertama kali saya tanya, ini apa nak? Apa nih? Kok lucu ya? Nah gitu, kita pancing-pancing gitu. Ya. Oh ini game online Dota Bu. Apa bagusnya nak? Ini perang-perangan Bu. Oh gitu. Oh kalau perang-perangan apa nanti yang didapat? Ya kita belajar strategi perang Bu. Oh gitu. Terus kita belajar juga bagaimana kita uang-uangnya ini bagaimana beli senjata. Oh gitu. Terus apa lagi? Itu udah 2 dia ngomongin. Saya pancing terus dia cerita 3 atau 4 atau lebih bahkan. Kita kenalan sama teman-teman sedunia Bu. Iya ya, kan online ya. Iya, oke. Berarti itu anak belajar. Jadi tanya apa 3 manfaatnya gitu. Cuman itu tadi yang lentur nanyanya. Jangan kita terlalu saklek. Nah, sebutkan 3 manfaat dari game online ini. Ya, jangan begitu. Ya, jadi kita lentur tanya. Ya, jadi kayak gitulah kira-kira. Karena sekarang kalau sudah di SD itu udah nggak ada batasan. Kenapa? Karena itu tadi belajarnya dari situ, belajarnya dari gadget. Ya, jadi nggak semua gadget itu jelek, tergantung kontennya. Kan anak-anak belajar dari gadget ya sudah mau di apa. Gitu. Tapi itu tadi belajar juga bagus otak itu 40 menit. Oke. Iya Ibu, ini lanjut lagi pertanyaannya ya, dari Ibu Yarmami. Ini, apakah boleh mengenalkan pengajaran hijaiyah atau bentuk warna dan sebagainya menggunakan game di gadget? Atau sebaiknya cara klasik? Umurnya berapa dulu? Kalau sudah 2 tahun nggak apa-apa lewat. 4 laki-laki. Di atas 2 tahun, di atas 2 tahun nggak apa-apa lewat gadget. Jadi kalau belum 2 tahun, pakai cara klasik. Di kertas saja dulu. Harus sebelum 2 tahun ya. Kertas. Karena anak itu biar dia meraba juga. Ya, warna gitu. Oh, ini warna gitu. Di kertas boleh atau di benda langsung.
Kalau sebelum 2 tahun. Setelah 2 tahun dikombinasi dengan secara klasik dan juga lewat gadget nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang gadget itu menarik sekali ya, karena dia ada warna, ada gambar, ada suara, itu semua cocok dengan kepentingan otak kiri kanan. Ada warna, ada musik, ada gerak, itu otak kanan. Ada tulisannya, itu otak kiri. Itulah makanya kenapa kalau diajarkan lewat gadget itu orang inget banget karena otak kiri kanannya tersambung. Kalau kita belajar pakai buku ya dan bukunya tidak ada gambarnya, itu membosankan karena otak kiri yang bekerja. Kayak misalnya ini buku nih nggak ada gambarnya ini. Tapi kalau misalnya dibikin gambar kayak gini gitu ya, nah, kayak gitu. Ya ada gambar, ada warna kalau perlu, itu baru otak kiri kanan nyala. Jadi kalau buku-bukunya cuma tulisan aja itu memang capek, kita nggak cepat ngerti. Terus terang, ya. Quran aja sekarang ada diwarna-warnain, ya. Nah, itu menarik itu. Tapi Quran yang unik nih Al-Quran itu hurufnya saja itu otak kanan bekerja. Ya, hurufnya saja itu ada gendut sedikit, ya. Dia kan hurufnya dia nggak statis tuh huruf-hurufnya Quran gitu. Itu otak kanan bekerja. Ya, apalagi dia dari kanan tulisannya, itu otak kanan bekerja, itu kerennya Al-Quran. Ya, jadi kayak gitu kira-kira. Oke, Bu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Sariman dari Tekmira yang menanyakan, Assalamualaikum Ibu, bagaimana caranya memotivasi anak laki-laki supaya lebih fokus belajar? Anak saya SMP kelas 3, kayaknya ini permasalahan setiap ibu-ibu ini ya Bu ya. Baik ya, itu tadi saya bilang pendekatan pada anak laki-laki untuk belajar lewat otak kanannya, ya, lewat otak bermain memang. Nah, yang penting adalah ibu tenang dulu. Caranya gimana ibu tenang? Itu tadi, jangan anggap anak laki-laki yang disebut belajar itu dia baca buku, jangan. Dia bermain pun belajar. Jadi kalau misalnya dalam sehari dia pulang sekolah ada 3 jam, dia bermain misalnya 1,5 jam atau 2 jam. Ya, belajar yang buka buku cuma 15 menit, itu mungkin kita akan menganggap, dia belajar kok cuma 15 menit ya. Kalau ibu menganggap belajar baca buku. Belajar untuk anak laki-laki, gadget itu belajar. Jadi kalau misalnya dia 3 jam, ya mainnya 2 jam, baca bukunya 15 menit, berarti dia belajar 2 jam 15 menit. Ini memang cara berpikir yang harus begitu kepada laki-laki. Ini menurut penelitian ya. Supaya apa? Supaya ibu tenang. Anak laki-laki kalau ibunya tenang, dia mau dengar apa kita ucapkan. Ya, saya sudah coba itu 4 anak laki-laki saya. Saya bikin tenang. Jadi setiap dia main, saya bilang, dia lagi belajar. Bahkan bapaknya tanya, ya, anak pertama saya kan namanya Lanang. Dulu masih kecil kan, kata ayahnya, Bu, Lanang lagi ngapain? Dia lagi main. Saya bilang lagi belajar. Belajar apa ya? Belajar main. Belajar permainan itu. Yang namanya belajar itu di dalam otak itu adalah pertemuan sambungan-sambungan otak. Nah, itu bisa didapat dari membaca, mendengar, melihat cerita, atau karena eranya gadget terpaksa. Ya, dia belajar dari gadget. Dan anak sekarang ya, kalau boleh pilih, dia lebih senang ngaji lewat gadget. Kenapa? Lebih gampang. Bisa cari halamannya gitu. Dan satu lagi, kalau saya tanya anak saya, kenapa kamu nggak pakai Quran, Nak? Aku takut salah taruh. Nanti taruh di bawah, Qurannya taruh di buku, taruh di tas ranselnya taruh di bawah. Atau dia nggak sengaja masuk ke WC, tas ranselnya ikut, di situ ada Quran. Jadi anak-anak sekarang takut bawa Quran mushaf itu, takut salah naruh. Ya, makanya dia pakai gadget. Karena ini nggak dianggap mushaf. Ya, nah itu tadi. Jadi kita harus tanya terus, kenapa kamu senang ini ya, kenapa senang ini, kenapa. Ya, jadi kayak gitu kira-kira ya, insya Allah. Aduh, ini pertanyaannya banyak sekali, Bu. Semoga waktunya cukup sampai kita nanti mungkin sekitar jam 5 ya, Bu ya. Mangga. Jadi selanjutnya ini juga masih terkait dengan gadget dalam diri anak, itu bagaimana kita mendeteksi adanya masalah dalam diri anak terkait toleransi gadget, terutama mereka sudah remaja. Jadi gini, menurut para ahli gadget, yang dikatakan kecanduan gadget, kalau satu, anak itu sudah main pakai uang dalam main gadget itu. Uang beneran ya. 2, ya, ini anak kita dalam tim gadget, tim permainan grup gadgetnya itu, dia selalu ya nggak mau kalah.
Jadi teman-temannya dimusuhin semua, itu namanya udah kecanduan kalau kayak gitu. Ya. Adapun misalnya ya 1 jam, 2 jam, atau bahkan 3 jam, dia pegang gadget dan kita tahu apa isi gadgetnya itu. Oh, dia lagi belajar, dia belajar biologi, dia belajar anatomi, itu nggak apa-apa. Jadi patokannya itu saja. Kapan dia kecanduan tuh 2 tadi. 1, ya sudah pakai uang betulan. 2, dia sama temen grupnya aja udah ngamuk. Nah, itu kecanduan namanya. Nah, itu perlu diterapi. Ya. Saya sendiri bersama tim sedang membuat juga rehabilitasi untuk kecanduan gadget. Kami melihatnya juga hampir sama dengan kecanduan narkoba gitu. Jadi kami nanti akan ajarkan bahkan dalam satu program di rehabilitasi kecanduan gadget ini, malah itu anak kita ajarkan bikin gamenya. Coba kamu bikin. Jangan cuma main doang. Coba bikin. Kenapa? Karena kadang-kadang ya dengan orang bikin game itu juga jadi pemasukan, jadi pekerjaan juga, jadi ahli. Jadi tuh anak nggak diajarin main aja. Coba kamu bikin tuh gamenya, coba emang enak bikin. Jadi ada program kayak gitu, ya. Tapi itu tadi 2 itu aja. Kalau mau bikin kesepakatan anak main gamenya kapan, jam berapa, itu memang kita harus bicara di waktu yang khusus. Dan nggak usah setiap hari marahin anak dan tegur anak dan kasih peraturan-peraturan anak, jangan tiap hari. Itu otak anak langsung, ya itu resisten namanya, kebal. Jadi gimana dong? Kalau saya, karena anak saya banyak 5, ya saya dulu waktu anak-anak masih TK sampai dia SMA, sampai SMA ya, kalau udah kuliah udah nggak boleh lagi kita apa-apain, dia sudah ya. Sebulan sekali bawa 1 anak dari 5 itu untuk ya waktu bersama untuk ngobrol, dan itu tadi negosiasi di situ. Nah, supaya ingat, saya biasanya pakai tanggal miladnya. Kayak Mas Lanang itu lahir 18 Juni. Jadi setiap bulan tanggal 18 saya jemput dia sore di sekolahnya, ajak makan. Kenapa? Karena anak laki-laki itu otak makan minumnya lebih lebar dari perempuan. Jadi pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar. Maka ajak makan. Jangan di rumah, kan di rumah nanti ada adik-adiknya lagi, ntar rebutan ngomong. Anak laki kan ngomongnya cuma sedikit, sore, dan nggak boleh malam. Pantang nasihatin anak laki malam hari, karena 7.000 kata udah habis. Dia dengar tapi nggak bisa respon, nanti ibunya lagi yang marah. Ya, jadi saya bawa anak saya tuh pergi makan berdua aja, sambil dia ngomong udah 3-4 suap, nah kita ngobrol. Ya, kita bikin peraturan-peraturan di situ, mulai dari peraturan main gadget, di situ negosiasi. Ya. Pernah anak saya minta main gadgetnya waktu itu ya masih SD 4 jam. Saya bilang jangan dong nak, 1 jam aja. Terus apa dia bilang, main game apa ibu 1 jam? Ya nggak apa-apa, kita denger aja di situ. Jangan lagi bilang marah-marahin. Oh, terus jadi mau apa? Akhirnya dapat kesepakatan 2 jam. Saya naik 1 jam, dia juga turun 2 jam. Oke ya nak, main game online-nya 2 jam ya. Oke, di game online ya. Game online. Bukan lagi kalau misalnya dia belajar ngaji lewat gadget lain. Baik, mulai besoknya ya, dalam perketemuan itu dia juga boleh minta apa, misalnya Bu, aku mau beli bass, dia memang pemain musik dari SD tuh senang main bass. Uang aku Bu cuman sedikit Bu, kita patungan Bu. Ayo patungan. Emang berapa harga bassnya? 3 juta Bu. Oh, uangmu 250.000. Patungan yang 1-2,5 harganya 3 juta. Tapi karena omongan ini di tempat yang khusus dan waktu yang khusus, saya nggak marah. Coba anak saya minta main bass waktu saya di kamar, misalnya lagi bebenah-bebenah, atau lagi di dapur, bisa marah itu. Makanya harus ada waktu khusus. Ya. Nah, saya ingat sekali waktu penentuan 2 jam, ya, besoknya anak saya set kontrol itu Mas Lanang main gamenya. Saya catat loh, saya punya catatan. Tanggal berapa, tanggal segini, dia main. Kok 2 jam lewat 15 menit ya? Padahal waktu pun sebelum 2 jam udah diingatkan, nah, bentar lagi 2 jam. Iya Bu, oke Bu. Hari kedua 2 jam 30 menit. Hari ketiga 2 jam 20 menit. Hari keempat 2 jam 35 menit. Hari kelima 2 jam 15 menit. Paling cepat 2 jam 15. Bahkan pernah 2 jam 45 menit atau 2 jam 50 menit. Tapi saya catat. Dan tidak dibahas saat itu. Percuma dibahas saat itu. Dia nggak bakal mau terima. Sudah dibawa aja itu catatannya. Kapan? Tanggal 18 bulan depannya. Tanggal 18 bulan depannya saya bilang, nak, maaf ya nak, kalimatnya juga harus yang bagus, maaf ya nak,
Kan kita janjinya 2 jam main game online. Kok ibu catatan ibu 2 jam 15, 2 jam 30 menit, ada yang 2 jam 45, 2 jam 50. Nah. Jadi kita kalau mau tegur anak harus ada fakta. Anak nggak suka, dikit-dikit nggak ada fakta. Jadi kita ya menegurnya asal-asalan. Dia bilang apa? Ibu, aku minta maaf ya Bu, main game online itu nggak bisa berhenti cepat atau nggak bisa berhenti langsung Bu. Memang mainnya 2 jam, nanti minta izinnya bisa 15 menit Bu. Karena ini internasional, kadang ada anak yang belum kebaca, jadi 30 menit. Kita kalau langsung berhenti, tanpa minta izin, itu namanya pecundang, Bu. Ya, ini kata anak saya. Saya nggak boleh jadi pecundang, saya malu nanti. Ini kan bawa nama negara katanya. Kan ini permainan luar negeri kan, internasional, dia bawa nama Indonesia. Dia nggak mau jadi pecundang, nggak mau jadi loser, nggak mau. Oh gitu, jadi gini deh saya bilang. Mainnya 2 jam, minta izinnya paling lama 30 menit, oke? Nah jadi peraturannya yang direvisi. Tapi merevisi peraturan dalam kondisi musyawarah yang benar. Ya, saya tulis main 2 jam, minta izin antara 15 menit sampai 30 menit. Dia senang banget dan dia senang ibunya mau memahami ini. Dan anak saya lanang sekarang, dia itu sudah dokter ya, tetapi dia punya profesi apa? Ya, dia trainer Pokemon Go. Uangnya lebih banyak dari Pokemon Go daripada waktu dia jadi dokter. Kenapa? Karena saya tahu dia anak laki-laki. Ya sudah, waktu bermainnya saya tantang dia, boleh nggak permainan ini ya akhirnya mendapatkan penghasilan? Boleh Bu, ayo. Piala anak saya yang dokter itu piala 1 seluruh internasional, bahkan ya dia pernah kejuaraan ya, nasional dan internasional. Dia keluar negeri gara-gara permainan itu. Tapi dokter juga. Kenapa? Karena ya saya bilang banyak kesepakatan-kesepakatan yang dibicarakan setiap tanggal 18 itu. Sampai kapan? Sampai SMA. Pas kuliah udah nggak lagi. Kenapa? Sudah terbiasa dia. Dan anehnya, waktu dia kuliah, dia tidak rasa dan kadang saya tidak rasa. Kami telepon-teleponan, ternyata tanggal 18 gitu. Jadi di otak sudah terprogram. Anak yang kedua lahir 22 Juni, berarti tiap bulan tanggal 22. Anak yang ketiga lahir 10 Desember, berarti tiap bulan tanggal 10. Saya waktu khusus dengan dia. Anak keempat tanggal 31 Agustus. Nah ini yang kasihan nih. Bulan nggak semuanya 31. Makanya ada tolerirnya ya. Sudah yang bulan nggak 31 ya 30. Anak kelima lahir 1 Februari. Jadi setiap tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan itu saya akan jemput ya. Walaupun saya bekerja. Makanya dalam sebulan ada 5 hari saya pulang cepat. Saya pulang cepat untuk mencari waktu khusus. Dan karena sudah terbiasa, jadi kalau mau negur, saya tahan teguran itu, saya catat teguran yang mau saya tegur. Apa? Tanggal berapa itu mau dibicarakan bulan depan. Itu buat kami sangat efektif. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya. Ini tapi ya kalau anak udah kuliah ya udah susah nih, karena kuliah sudah dewasa. Ya. Dan itu untung juga itu ya Bu ya, tanggalnya beda-beda. Kalau misalnya 5 anak tanggalnya ternyata 3 sama gitu kan jadi masalah. Nah itu berarti ada sejam doang itu. Ya alhamdulillah tuh pas tanggal yang beda ya. Pokoknya bersyukur banget. Iya, jadi sekarang anak saya ya alhamdulillah 2 dokter, 1 sekolah kedokteran, yang ketiga, yang keempat memang masih SMA, yang kelima masih SMP. Dan saya lihat banget anak laki saya 4, dia sampai SMA itu main aja terus, main belajar. Tapi karena ibunya bilang main itu belajar ya sudah. Ya. Apa yang terjadi waktu dia kuliah itu benar-benar otak kiri kanannya seimbang, baru tuh dia serius. Dia malah kuliahnya semangat. Karena kalau dari kecil anak laki-laki kita paksa juara satu, yang bahaya apa? Otak kanannya tidak berkembang. Kita paksa otak kirinya terus. Memang sekolahnya kadang-kadang masuk perguruan tinggi negeri yang terbagus di negara ini, tapi semester 3 bosan. Sering banget saya ada konseling anak-anak kayak gitu. Kenapa? Ranking 1 terus sejak SD. Anak laki-laki maksud saya. Kalau perempuan memang ranking 1 bisa lah. Anak perempuan memang otaknya disiapkan. Cuman tetap perempuan otak kanannya tidak sedominan anak laki-laki. Kita kalau soal teknologi, anak laki-laki lebih jago. Ya. Jadi kayak gitu kira-kira. Iya, Bu. Jadi dari pertanyaan tampaknya hampir semuanya itu anak laki-laki ini. Iya, karena memang beda otaknya ya. Ada lagi di pertanyaan tentang saya mempunyai 2 anak laki-laki, hampir setiap hari mengingatkan untuk mengeluarkan lunchbox. Tapi susah sekali mereka ingat untuk mengeluarkan lunchbox itu. Nah, umur berapa itu? Nah ini Ibu Nani Hasanah kayaknya tidak menyebut umur di sini. Oh iya. Berarti lunchbox berarti masih SD masih dong ya? TK dan SD ya? Ya, begitulah memang anak laki-laki.
Tapi nggak usah bosen untuk mengingatkan. Nah, ayo lunchbox-nya. Ayo lunchbox-nya. Setiap hari sudah. Kapan nanti dia bisa mengingat soal kayak gitu? Pas nanti mahasiswa. Jadi ajarkan aja anak-anak laki kedisiplinan tiap hari. Tapi karena kita tahu otak kanan yang berkembang, jadi ibu-ibu nggak usah bertanduk. Ya, oles, tenang, slow. Ya. Kenapa? Karena nanti dia baru mateng itu atau dia akan pakai ilmu-ilmu yang ibunya kasih, pas dia kuliah, dia pisah sama kita, dia pakai itu ilmunya. Tapi memang tetap kita kasih tahu. Itu lucu memang anak laki itu. Ya, baik. Ini ada juga dari pertanyaan dari Ibu Nova Hadina dari Tekmiran. Apakah ada efeknya apabila ternyata otak kiri anak laki-laki lebih duluan berkembang daripada otak kanannya? Ya, sebetulnya anak laki-laki semuanya kanan. Yang kadang-kadang bikin kanannya nggak berkembang, kirinya terus dipaksakan, itu orang tuanya kadang-kadang. Ya, ibunya paksa, dia belajar baca mulai dari 3 tahun, tanpa kita pakai benda. Ajarin baca bisa, tapi harus pakai benda, karena otak kanan. Ibunya paksa dia harus baca lewat tulisan. Hitung-hitungan dari umur 3 tahun lewat tulisan tanpa ada benda. Nah, itu berarti otak kirinya berkembang duluan. Itu yang bikin dia nanti kadang-kadang capek dan tidak kreatif, ya. Tetapi memang ada anak laki-laki sekitar 20% sampai 25%, dia memang pemikir, yang watak pemikir. Nah, watak pemikir itu dia dari kecil udah pandai matematika. Tapi anak laki-laki pandai matematikanya matematika yang bukan aljabar. Laki-laki itu pandai matematika yang geometri, ilmu ukur ruang. Itu jago dia karena otak kanan. Jangankan gitu, misalnya ada lemari nih, ya, ada lemari pakaian, kita mau masukin kamar nih lewat pintu. Anak laki itu cuma lihat aja lemarinya, dia udah bilang itu bisa masuk, Bu. Atau misalnya nggak cukup, itu nggak cukup, Bu. Kalau kita enggak, kita hitung tuh di bawahnya berapa lantai. Baru kita hitung pakai meteran baru kita. Itu perempuan. Anak laki matematika ilmu ukur ruang, geometri. Dia cuma lihat dari bisa, Bu, itu masuk tuh, Bu. Nah gitu, ya. Nah, kalau dia belum umur 6 tahun dikasih aljabar, itu susah anak laki-laki. Ya, 1 tambah 1 ya sama dengan misalnya kan 2 kurang 1, itu dia kurang ngerti itu. Nanti, tapi bukan berarti tidak dikasih tahu aja, tapi nanti baru dia ngerti mulai nanti SD ke atas. Ya. Makanya saya bilang sama anak laki-laki saya, nah, ibu belajar sedikit tentang otak laki-laki, tapi belum tentu Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau gurumu belajar tentang otak laki-laki. Ibu targetnya ginilah, ini dari SD nih, Bu, ya, SD, SMP, bahkan SMA. Untuk yang ilmu-ilmu untuk otak kiri, matematika, bahasa, KTK, ya, kamu di atas KKM dikit aja udah beres lah. Matematika misalnya 75, kamu 76, udah bagus tuh, Nak. Target buat anak laki begitu. Tapi apa yang jadi malah dia di atas 76, kadang bisa 80 gitu. Jadi jangan targetkan kamu matematika 100 anak laki-laki, nggak bisa. Ya, dia capek. Itulah makanya kesel, marah. Apalagi nanti mulai 6 SD, sudah mulai pancaroba, SMP, apalagi itu. Ya, mulai mimpi basah, hormonnya berantakan, udah. Makanya anak laki-laki targetnya sudah di atas KKM dikit udah bagus, Nak. Kenapa? Karena nanti dia keren waktu mahasiswa. Nah, laki-laki itu keren waktu mahasiswa, percayalah, insya Allah. Ya, jadi seperti itu ya, Bu Nova ya. Dan ini terakhir, Ibu, mungkin pertanyaan terakhir pada kesempatan sore ini dari Ibu Indah Pangestu. Ini pasti soal gadget yang mempengaruhi anaknya menjadi tantrum ya. Umur berapa anaknya? Umur 5 tahun. Oh, 5 tahun. Laki-laki lagi. Ya. Anak tantrum itu biasanya, ya, ini kajiannya lebih dalam lagi ya. Mungkin waktunya nggak cukup, tapi nanti saya boleh sampaikan ke Bu Indah. Coba cari modul atau YouTube kami yang judulnya bahasa kasih atau bahasa cinta. Ya, jadi anak-anak yang tantrum itu sebetulnya bukan karena gadgetnya di awal itu, bukan. Ada baterai di otaknya atau baterai kasih di otaknya yang tidak di-charge. Yang tidak di-charge oleh ayah ibunya. Itunya makanya dia tantrum. Ya. Kenapa? Karena anak-anak yang tantrum ini adalah anak yang biasanya anak yang watak ya mengatur.
Anak mengatur. Ini watak pemimpin nih, mengatur. Dan dia punya baterai kasih sayangnya itu pelayanan. Artinya apa? Dia tantrum mungkin karena gara-gara gadgetnya ibu ambil, itu cara yang keliru. Artinya mungkin beberapa bulan atau sudah berapa tahun itu baterai pelayanannya dia tidak terisi. Ya. Anak-anak yang tantrum ini, anak-anak yang bahasa pelayanan ini, dia senang banget kalau dilayani orang tuanya atau dibantuin. Minimal gini, pas makan itu anak lihat ibunya yang ambilin piring, ambilin sendok, ambilin minum, kalau perlu masakin makanan dan kasih dia, itu dia cocok banget di otaknya itu. Pelayanan, ya. Atau dia lagi betulin sepeda, tanpa dia minta kita bantuin, apa nak yang ibu bisa bantu? Ini bunda ini. Nah, itu pelayanan namanya, itu baterai kasih pelayanan. Jadi sebetulnya bukan karena gadgetnya, karena baterai kasihnya si anak yang pelayanan ini itu belum ke-charge. Kenapa? Karena baterai kasih itu harus di-charge setiap hari. Minimal seminggu 3 kali. Ya. Saya punya anak juga yang tipe kayak gitu, nomor 2 tuh. Ya. Tapi itu tadi, untung sudah belajar bahasa kasih. Jadi kalau dia ada, ini bersaudara nih, cuman dia yang diambil piringnya oleh saya ambilin minumnya, itu nggak masalah itu. Kenapa? Karena adiknya yang lain belum tentu bahasa kasihnya pelayanan. Adiknya yang lain mungkin bahasa kasihnya pujian. Makanya saya harus puji dia tiap hari. Baru kasih nasihat. Ya. Ada lagi, ada anak yang bukan pelayanan, bukan pujian, sentuhan fisik. Saya punya anak 5. Yang nomor 3 dan 4 sentuhan fisik. Jadi kalau dia mau makan, saya peluk dia. Ayo nak makan nak. Usap-usap kepalanya. Enggak diambilin piring, nggak apa-apa dia. Dia bukan pelayanan, dia nggak perlu itu, dia perlu sentuhan fisik. Nah ini bisa didapat di tema pembelajaran tentang bahasa kasih. Ya. Jadi sebenarnya bukan karena gadgetnya. Ini gadgetnya sudah pencetus saja nih. Sudah pencetus. Ya. Baik, kalau gitu Bu Khairia. Iya, terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang dengan semua tausiahnya dan sudah menjawab semua pertanyaan dari ibu-ibu muslimah yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran buat DWP SDM ya. Salam hormat buat Ibu Ivi. Ya, iya. Terima kasih juga dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini bisa menjadi orang tua milenial yang tangguh gitu sesuai dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini. Pokoknya ingat dia kerja sarafnya. Jadi sampaikan yang baik, dengarkan yang baik. Satu lagi pakai Ali Imran 159. Iya. Dan tibalah kita pada penutup perjumpaan tausiah sore ini. Dan sekali lagi mungkin ada beberapa poin penting yang mungkin tadi sebelumnya ketinggalan yang perlu digarisbawahi untuk menjadi orang tua tangguh, orang tua milenial yang tangguh saat ini. Yang pertama yaitu prinsip utama dalam mendidik anak adalah tidak mempersekutukan Allah dan mendidiknya agar berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, sikapi dengan bijak perkembangan teknologi. Tidak membuat kita kaku, tetapi kita lebih banyak membaca dan kita mencari tahu. Jangan terlalu keras, karena ketika kita keras, maka anak akan cenderung akan memberontak. Dan ketiga, sampaikan yang baik, ucapkan yang kita mau. Itu berlaku dalam setiap gen, ya Bu ya, tidak gen X, Y, Z gitu, semuanya karena ada sistem saraf yang akan menjalankan pesannya di badan anak-anak. Ya. Jangan sampai justru pesan negatif yang kita sampaikan ke sana. Betul. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita juga harus mendasarkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Aisyah bahwa dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 itu ketika kita mengasuh anak atau ingin mendidiknya, yang pertama yang kita lakukan adalah minta rahmat Allah. Yang kedua maafkan dan mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga ajaklah bermusyawarah. Dan terakhirnya kita bertawakal termasuk dalam itu tadi meletakkan baterai kasih pelayanan ya yang terakhir ini istilah yang baru saya dengar pertama kali juga nih, baterai kasih pelayanan yang luar biasa. Jadi baterai kasih macam-macam ada 5. Salah satunya yang tadi suka tantrum itu berarti pelayanan. Ya, mungkin nggak bisa dibahas sekarang, mungkin bisa dilihat di YouTube atau ya tentang bahasa kasih. Ya. Bahasa kasih ya Bu ya. Oke.
Demikian, terima kasih sekali para muslimah Kementerian ESDM dan juga Ibu Dharma Wanita. Bentar. Ya. Sebagai penutup pada kesempatan kali ini, Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maghsyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangduru la tanfudhuna illa bisultan. Jadi, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Jadi, Al-Quran memang selalu menantang manusia untuk menggunakan akalnya agar mendapat pelajaran dari ayat-ayatnya. Jadi, mari kita terus belajar dalam setiap kesempatan yang ada, yang mungkin salah satunya melalui forum ini. Dan mari kita akhiri bersama pertemuan pada kesempatan kali ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dan mohon maaf bagi atas segala kekurangan. Akhirnya kita tutup bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.